Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kelas yang mulia ini. Shalawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam Dr. Indri Nirmayuni Zulkesa, SPDI MAG, dan teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 9, saya Ananda Qurratul Aini dan rekan saya Sinta Nurianti. Kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul Implementasi Manajemen Homeschooling dalam Mengembangkan Kemandirian Belajar Terhadap Gangguan Spektrum Autisme Peserta Didik. Berdasarkan pembicaraan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa manajemen homeschooling adalah cara orang tua mengatur pendidikan secara mandiri di rumah dengan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terorganisir. Cara ini mencakup beberapa fungsi penting seperti merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi proses belajar yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam pandangan pendidikan Islam, tugas utama orang tua sebagai pengajar menjadi dasar moral dalam melakukan homeschooling agar anak dapat tumbuh menjadi orang yang beriman, berakhlak baik, dan mandiri. Yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pesan moralnya adalah setiap orang tua wajib menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Hal ini berarti bahwa pendidikan agama, pembinaan akhlak, dan penanaman nilai-nilai moral dalam keluarga sangat penting. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, serta mengajarkan mereka untuk selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi harus diwujudkan melalui pendidikan agama yang konsisten, pembiasaan akhlak yang baik, serta penanaman nilai-nilai moral dalam keluarga sehari-hari. Anak belajar bukan hanya dari apa yang diajarkan, tetapi juga dari apa yang mereka lihat dan rasakan di rumah. Karena itu, orang tua harus menjadi teladan nyata, uswah hasanah bagi anak-anaknya, menunjukkan sikap jujur, sabar, disiplin, hormat kepada sesama, dan taat kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya, kemandirian belajar adalah kemampuan siswa mengatur, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Bagi anak dengan gangguan spektrum autisme, kemandirian ini sangat penting karena membantu mereka beradaptasi, membangun potensi diri, dan meningkatkan rasa percaya diri dalam belajar. Kemandirian ini berkembang melalui motivasi dari dalam diri, kemampuan mengatur waktu, tanggung jawab, serta inisiatif dalam belajar. Disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma
Selain itu, ayat ini mengingatkan bahwa Allah selalu mengawasi dan menjaga manusia melalui malaikatnya, sehingga kita didorong untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan memperbaiki diri. Perubahan yang baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat akan datang dengan izin Allah. Selanjutnya, antara manajemen homeschooling dan Kementerian Belajar terdapat hubungan saling mendukung. Sistem homeschooling yang terencana dan terarah membantu anak autis belajar secara bertahap di lingkungan yang aman dan penuh dukungan. Hal ini membantu meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab terhadap tugas belajar. Dengan demikian, semakin baik orang tua mengelola homeschooling, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian belajar anak, terutama bagi anak-anak dengan gangguan spektrum autisme yang membutuhkan pendekatan yang individual, sabar, dan konsisten. Yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Pesan